Eh, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua dan teman-teman relawan KIP Kuliah Merdeka tahun 2024, sebetulnya siapa sih yang berhak untuk menerima eh, apa eh, KIP kuliah ini? KIP kuliah itu sebetulnya kita akan berikan kepada lulusan-lulusan SMA, SMK ya atau sederajat. Ada kadang pertanyaan begini, apakah dari madrasah aliyah bolehkah mendaftar KIP kuliah? Boleh. Jadi alumni SMA, SMK, madrasah aliyah atau sederajat gitu. Termasuk sebetulnya apakah yang misalnya ini saya alumni paket dari Pendidikan Kesetaraan ini yang paket C misalnya. Apakah boleh? Boleh gitu. Yang persyaratan siapa yang berhak untuk dan dia bisa mendaftar KIP kuliah itu adalah dia lulusan tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya. Jadi kita bisa hitung nih. Nah, kalau misalnya adik-adik sekalian mendaftar pada eh, di tahun 2024 ini, maka yang bisa mendaftar itu adalah berarti lulusan tahun 2024 yang sekarang adik-adik sekalian yang sudah sedang mempersiapkan ujian gitu ya, sebentar lagi tentunya, dan adik-adik sekalian sudah bisa untuk mendaftar KIP kuliah gitu. Atau bagi adik-adik yang alumni tamatan SMA, SMK, madrasah atau sederajat di tahun 2023 dan tahun 2022. Itu masih kita berikan kesempatan. Jadi tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru gitu ya, yang baik perguruan tinggi akademik maupun perguruan tinggi vokasi yang diterima di perguruan tinggi yang ini juga sebagai catatan gitu ya kepada adik sekalian. Pastikan betul bahwa program studinya sudah terakreditasi gitu. Dan yang sekarang bukan cuma akreditasi perguruan tingginya, prodinya, akreditasi perguruan tingginya juga gitu. Ini kita sudah cantumkan juga di pedoman pendaftaran kita bahwa penting adik-adik sekalian untuk bisa mengetahui bahwa prodi yang sudah terakreditasi gitu, minimal C atau baik gitu ya, dan begitu dengan perguruan tingginya gitu, memiliki potensi akademik baik, namun dia berasal dari kelompok kategori miskin dan rentan miskin. Eh, ada banyak sekali pertanyaan. Sebetulnya kategori miskin yang manakah yang akan kita prioritaskan sebagai penerima KIP kuliah? Gitu. Di pedoman pendaftaran yang akan juga kita rilis tentunya ya, dan bisa dibaca juga di situ nanti akan kami rilis di sistem KIP kuliah, bahwa yang kita prioritaskan sebagai penerima KIP kuliah itu adalah mahasiswa gitu ya, atau calon mahasiswa yang eh, menerima KIP waktu SMA-nya. Itu kita prioritaskan. Yang ber-KIP gitu ya. Dan waktu SMA-nya itu kita sangat prioritas sebagai penerima KIP. Jadi karena ini adalah sebuah keberlanjutan gitu ya, pendidikan dari SMA lalu kemudian melanjutkan kepada perguruan tinggi, maka yang ber-KIP waktu SMA itu sangat diprioritaskan. Kenapa yang ber-KIP juga diprioritaskan? Karena kan yang ber-KIP itu sudah pasti dia akan terdata dalam DTKS gitu. Jadi adik-adik sekalian, saatnya jangan ragu ya, bahwa apalagi adik sekalian punya KIP waktu SMA-nya, itu jangan ragu bahwa ini ada kesempatan emas gitu, yang adik-adik sekalian untuk bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi gitu, dengan yang disebut dengan KIP kuliah. Adik sekalian terkenal dengan biaya, ini ada KIP kuliah untuk bisa memfasilitasi adik sekalian untuk bisa melakukan pendidikan tinggi gitu. Yang berikut adalah siapa yang prioritas berikut yang bisa eh, menerima, yang bisa mendaftar dan bisa nanti menerima KIP kuliah, itu adalah masyarakat yang terdata dalam TKS gitu ya, yang orang tuanya dari PKH. Ini juga di negara kita saya pikir sudah sangat familiar nih, dari orang tua yang terima PKH itu pasti dia kelompok kategori yang miskin atau mahasiswa dari keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera. Ini catatan penting juga kepada adik sekalian bahwa prioritas-prioritas penerima dari KIP kuliah gitu. Yang berikut adalah ini sudah 2 tahun terakhir eh, oleh Kemendikbud dan di dalam hal ini Pusat Layanan Pendidikan, bahwa kita prioritaskan juga adalah mahasiswa yang masuk dalam kelompok masyarakat miskin maksimal pada desil 3 pada data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim gitu. Jadi pada PPKE gitu ya, itu yang ditetapkan oleh Kemenko PMK, itu ada disebut dengan data kemiskinan ekstrim. Apalagi ya, ada target Pak Presiden Jokowi bahwa di tahun 2004 itu terkait dengan kemiskinan ekstrim sudah zero gitu. Jadi sehingga
KIP kuliah juga memprioritaskan kepada masyarakat yang terdata dalam P3 apa PPKS sekarang namanya, data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Yang berikut adalah anak dari panti asuhan ya, panti sosial yang kita prioritaskan juga, sebagai penerima KIP kuliah. Dan sangat banyak ya pertanyaan ya, Payon ya. Ini Payon juga banyak juga berinteraksi dengan kita terkait dengan banyak masyarakat mempertanyakan, saya ini tidak punya KIP waktu SMA-nya. Saya juga tidak terdata dalam DTKS gitu. Saya di data P3KI juga tidak termasuk. Panti asuhan juga tidak. Lalu kemudian, apakah harapan saya untuk mendaftar KIP lalu kemudian uh, tidak bisa saya lakukan? Atau saya tidak punya peluang untuk mendaftar KIP kuliah? Adik-adik sekalian, persyaratan KIP kuliah itu kita nyatakan atau gitu. Jadi ber-KIP waktu SMA-nya atau terdata dalam TKS yang ditandai dengan dia penerima bansos PKH atau dia pemegang KKS kartu keluarga sejahtera gitu ya. Terus eh, atau dia masuk dalam data P3KI atau eh, apa namanya dari anak panti asuhan. Lalu kemudian yang tadi tidak termasuk, adik-adik sekalian masih punya kesempatan untuk mendaftar KIP kuliah. Kalau betul-betul masuk dalam kelompok kategori miskin, itu bisa kita dalam pedoman pendaftaran itu gitu ya, dan dalam regulasi kita bahwa mahasiswa yang gabungan pendapatan orang tuanya gitu ya tidak tidak lebih dari 4 juta gitu. Jadi kalau jadi ini digabungkan ya, digabungkan antara penghasilan orang ayah sama ibu terus digabungkan itulah eh, apa namanya pendapatan kotor gabungan dari orang tua atau wali gitu. Itu maksimum 4 juta gitu. Atau kalaupun dia lebih dari 4 juta, misalnya 5 juta nih, itu kan nggak termasuk nih. Namun kalau dia dibagi dengan jumlah anggota keluarganya itu tidak lebih dari 750.000 gitu. Itu boleh. Ya, berarti kalau kita dibagi dengan jumlah anggota keluarganya tidak lebih dari 750.000. Nah, ini apa buktinya gitu? Ya, bukti dari terkait dengan pendapatan orang tua ini itu nanti akan dibuktikan dengan surat keterangan miskin yang biasa dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan atau desa gitu. Jadi adik-adik sekalian tidak perlu khawatir gitu ya. Misalnya syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, ini bisa gitu. Namun kita tadi bahwa ini adalah prioritas-prioritas dari penerima KIP seperti yang saya sebutkan tadi itu. Eh, Mungkin yang berikut terkait dengan jadwal pendaftarannya gitu ya. Tadi Pak Kapus sudah buka pendaftaran, artinya mulai hari ini ya, pertanggal 12 Februari dan nanti sampai pada tanggal 31 Oktober pendaftaran KIP kuliah, eh, eh, durasinya itu ya dari tanggal dari hari ini sampai